yang di rumah maupun onsite di gereja. Apa kabar? Luar biasa tentunya, semua baik keadaannya. Amin. Amin. Bulan ini, bulan Mei, tema kita adalah dipenuhi Roh Kudus. Amin. Mari kita minta kepenuhan akan Roh Kudus setiap hari. Puji Tuhan, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Baik, sebelum kita mulai ibadah hari ini, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat hari yang Kau berikan buat setiap kami. Kalau hari ini kami datang Tuhan, kami percaya bukan suatu kebetulan untuk setiap kami. Bapak, kami percaya Kau mau urapi kami sekali lagi Tuhan. Kau mau penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mendengar firman-Mu juga Tuhan. Kami rindu untuk dipenuhi-Mu Tuhan. Bapa, Engkau yang siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Kami datang menyembah-Mu. Sini mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari saudara-saudara, kita imani lagu ini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci,
kudusnya. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiratnya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiratnya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu.
kita berikan waktu untuk menikmati hadiratnya Tuhan yang begitu luar biasa. Mari sembah Dia, sembah Dia. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu. Ini kerinduan kami Tuhan, yang kami perlukan hanya hadirat-Mu Tuhan. Di dalammu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you, reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you
Yesus, kami begitu merasakan betapa indahnya hadirat-Mu Tuhan, betapa dahsyatnya kuasa-Mu Tuhan. Kini kami mau katakan bahwa tiada Allah yang lain yang seperti Engkau Tuhan. Kami mau berikan segala pujian kami, segala hormat kami, segala apa yang kami punya ini Tuhan, hanya untuk-Mu saja Tuhan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Saya undang Bapak dan Ibu Saudara boleh angkat tangannya. Mari kita berdiri bersama-sama, kita angkat tangan kita. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendak namun kehendak-Mu. Hidupku bagi-Mu, Kau indah, Kau mulia, hidupku menangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Mari lebih lagi. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang Kami mau mempersembahkan hidup kami Tuhan dengan sepenuh hati. Berikan kami
dengan kuasa Roh-Mu yang melimpah dalam hidup kami, agar kami dapat mengerjakan segala pekerjaan-pekerjaan yang Engkau lakukan. Bahkan kami bisa melakukan yang lebih daripada Engkau yang lakukan, Tuhan. Terima kasih Bapa atas malam hari ini. Aku percaya bahwa di tempat ini kuasa-Mu melimpah, Roh-Mu mengalir di tempat ini, memenuhi kami pada malam hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang percaya katakan amin. Shalom. Ini hari yang keempat. Luar biasa. Saya merasakan hadirat Tuhan yang dahsyat malam hari ini. Dari hari pertama saya hadir, hari kedua saya hadir, hari ketiga saya di forum juga hadir. Ini luar biasa, Bu Evi bawa. Dan malam hari ini dia hadir di tengah-tengah kita. Kita mau baca di Yohanes 14 ayat 12. Yohanes 14 ayat 12 bilang begini, Yesus berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58 dikatakan bahwa karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ini Yesus yang ngomong sendiri. Pada saat dia mau naik ke surga, dia bilang bahwa kalau engkau orang percaya, maka kau akan lakukan pekerjaan-pekerjaanku, bahkan lebih besar daripada yang aku lakukan. Paulus melakukannya. Sapu tangannya menyembuhkan banyak orang. Petrus pun melakukannya. Bayang-bayangnya menyembuhkan orang. Halo, di sini orang percaya semua? Jangan kita menjadi orang-orang yang hanya ke gereja hari Minggu, absen, tampil, iki aku hadir, habis itu sepanjang minggu tidak pernah berdoa, ya, tidak pernah datang kepada Tuhan. Lalu bagaimana kita mau mengerjakan pekerjaan Tuhan? Sedangkan DNA kita, apa yang menjadi sesuatu yang harus kita lakukan adalah mengerjakan pekerjaan yang Tuhan Yesus kerjakan. Siap? Yesus sebelum dia naik ke surga, dia bilang sama Bapa di Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Dia minta kepada Bapa untuk turunkan, dia berikan pada kita Roh Kudus, Roh yang menolong kita untuk bisa melakukan banyak hal. Bagaimana kita mau kerjakan pekerjaan Tuhan kalau kita tidak dipenuhi oleh Roh Kudus? Lalu pertanyaannya, siapa Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah pribadi Allah itu sendiri. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dari Tritunggal itu adalah kesatuan daripada Allah itu sendiri. Dia merupakan pribadi. Pribadi itu berbicara pribadi berarti dia bisa diajak omong-omong, saudaraku. Seringkali kita datang kepada Tuhan, datang dengan banyak
laporan bahwa Tuhan aku perlu ini, Tuhan tolong ini dan sebagainya. Tapi kita tidak pernah memberikan kesempatan untuk Roh Kudus berbicara kepada kita. Padahal Tuhan itu adalah Tuhan yang aktif. Roh Kudus itu aktif. Dia selalu mau ngomong terus sama kita, mau mengingatkan kita, mau mengajar kita, mau melakukan banyak hal agar kita hidup dalam kebenaran. Agar kita bisa melakukan hal-hal yang besar. Kita seringkali bilang Roh Kudus, kalau dipenuhi Roh Kudus, kita ini punya kuasa dan sebagainya. Tidak hanya kuasa, saudaraku, tapi dia adalah Roh penolong. Dibilangkan Roh Kudus adalah Parakletos. Yesus bilang Roh Kudus adalah Parakletos. Yaitu apa? Yang menolong kita, yang menasehati kita, yang mendampingi kita dan menghibur kita. Banyak hal yang Roh Kudus lakukan. Sudah banyak yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang pernah dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau sudah dipenuhi Roh Kudus, kita tetap harus menjaga untuk tetap Roh Kudus itu tinggal tetap dalam hidup kita. Kalau yang belum, rindukan Roh Kudus untuk memenuhi dirimu. Karena tanpa Roh Tuhan kita tidak bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Amin. Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus itu mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Dia mengingatkan kita akan semua yang Tuhan katakan kepada kita. Bahkan Roh Kudus berdoa juga. Roh Kudus itu tidak hanya mengajar, tidak hanya menyertai kita, tapi dia juga membantu kita berdoa pada saat kita tidak bisa berdoa. Saya pada suatu waktu saya pernah mengalami itu. Saya waktu itu pelayanannya cukup intens. Jadi waktu pelayanan saya dalam satu fase saya tidak bisa berdoa sama sekali, saudaraku. Ngomong aja tidak bisa. Ternyata Roma 8 ayat 26 ini benar. Roh Kudus itu menyampaikan doa-doa kita pada Allah. Luar biasa, saudaraku. Ada yang pernah mengalaminya? Kelakep, tidak bisa ngomong belas. Sama sekali tidak bisa. Mau doa Bapa kami, tidak bisa. Padahal yang paling sederhana kan kita kayak hafal doa Bapa kami. Tidak bisa. Tapi Roh Allah menolong kita untuk datang kepada Allah. Menyampaikan apa yang menjadikan kerinduan buat kita. Saudaraku, kita perlu dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya salah satu yang aneh, orang yang aneh, saya dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam penjara, saudaraku. Jadi, ya memang saya merindukan untuk hidup benar. Saya waktu di dalam penjara pada malam hari, saya ingat betul malam hari, saya pada waktu mau tidur, saya duduk, ya, saya dilawat Tuhan luar biasa. Dahsyat. Sampai bergetar luar biasa. Itu bukan sebentar, bukan 1 menit, 2 menit, berjam-jam, saya tidak tahu berapa lama, menangis, dilawat luar biasa. Setelah itu, tapi yang paling luar biasa bahwa bukan bergetarnya, bukan bagaimana sakara baradakan, tapi ada pertumbuhan yang luar biasa. Ada pertobatan, benar-benar pertobatan. Yang dulunya saya nyapu aja enggak pernah, semuanya panggil orang. Waktu sekolah Alkitab, saya punya tugas yang dimana setiap pagi itu setengah jam sebelum masuk kelas, itu saya nyapu-nyapu lapangan. Ya, dalam 1 semester itu saya nyapu lapangan. Semester kemudian ngosek WC, saudaraku. Saya melakukannya tidak berat.
melakukannya dengan ringan, dengan sukacita. Padahal di rumah nyapu aja enggak pernah. Roh Kudus mengubahkan kita. Waktu kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita dimampukan. Dulu sekolah males, ya, hampir disuruh masuk sekolah enggak pernah. Saya waktu disuruh sekolah Alkitab, saya masuk sekolah Alkitab, bukan masuk sekolah Alkitab yang biasa, yang dimana datang pagi terus pulang dan sebagainya. Masuk asrama, saudaraku. HP disimpan, nggak boleh ngapa-ngapain. Makanya tiap hari tahu tempe sampai sayuran toh. Makan daging, makan telur itu bisanya cuma seminggu sekali. Kalau kita berdoa merem gitu, saudaraku, kadang-kadang saya ditanyain, kenapa berdoanya enggak merem? Kenapa? Kalau merem doanya, tempenya diambil sama teman sebelahnya, saudaraku. Ya, kadang-kadang dagingnya tuh enggak tahu kemana. Ya enggak? Jadi, wah luar biasa. Ya meskipun di sekolah Alkitab, tapi ya lucu, saudaraku. Ya toh? Tapi Tuhan memampukan bahwa saya itu melakukan sekolah dengan benar-benar. Saya tidak kalah dengan yang muda-muda. Pada saat itu saya sekolah Alkitab, waktu itu umur saya sudah 40 lebih. Jadi sama gurunya hampir seumuran, kadang-kadang lebih tua saya sama dosennya. Tapi saya suka cita melakukannya. Baru masuk 3 buku suruh bikin paper, ya. Baru masuk 3 buku suruh baca, besok suruh ngumpul paper. Padahal jam 10 malam lampunya mati. Zaman saya sekolah Alkitab tuh bukan pakai komputer gitu, mesin ceking, tak tok. Waduh, rasanya kayak spot jantung gitu. Wis gak karu-karuan, saudaraku. Gopo HP, ya enggak? Tapi bisa saja melakukannya. Dan saya melewatin semuanya dengan baik. Dari 127 siswa yang bersama saya 36 orang yang selesai D2 waktu itu. 36 yang dikeluarkan karena pacaran lah, yang sudah tidak kuat lah, macam-macam. Pokoknya tidak kuat. Saya termasuk yang kuat. Awake gede. Iya. Tapi kami digodok luar biasa. Di sana luar biasa. Tapi karena Roh Kudus yang mengubahkan luar biasa. Dahsyat, saudaraku. Hari ini kalau engkau belum pernah kepenuhan Roh Kudus, dan hari ini engkau meremehkan, di mana rohmu belum yang sudah penuh itu saat ini menjadi suam kuku. Ayo bangkit lagi. Biarkan malam ini Tuhan menjamah kalian semua agar benar-benar memenuhimu. Kenapa? Saya ini sangat kasihan melihat orang, ya, pada saat kita menyembah, saat kita menikmati hadirat Tuhan, mereka masih toleh gini, ya. Halo? Masih ada lihatnya enggak? Pada waktu kita menyembah Tuhan sampai nangis, cerah ya hadirat Tuhan ini, mereka masih masih kayak gitu. Halo? Masih ada di sini? Bertobat. Ya. Taruh kerinduanmu. Biarkan rohmu itu yang mengubahmu luar biasa. Sehingga engkau bisa melakukan banyak hal. Nggak ngisin nih. Ya enggak? Dulu teman saya tuh bilang ini, saya ini Kristen. Kenapa jadi Kristen? Lihat orang-orang Kristen itu api. Kita tidak hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Kita cukup hidup dengan benar, hidup yang baik. Maka orang yang melihat kita, sehingga orang bisa bertobat. Amin. Ya enggak? Jangan biarkan roh kita ini menjadi mati. Dengan apa? Milah-milah firman Tuhan. Milah-milah yang Roh Kudus ngomong. Poso. Waduh. Lembung ini kon poso. Cangel rasanya, ya enggak? Merasa bahwa tidak makan iso mati, tidak puasa, saudaraku. Jangan, ya.
Jangan biarkan itu hal-hal itu luar biasa. Iya enggak? Saya kalau melihat orang-orang itu ya, yang masih tolak-tolak itu, seperti begini loh. Roh Kudus itu seperti, ini analoginya makanan ya, maaf, orang gemuk makanan toh isi dia omongannya. Seperti kita disajikan di depan mata ini makanan yang kita suka, sangat suka. Orang main makan dengan lahapnya dan kita cuma bisa melihat saja. Ya, Roh Kudus itu sesuatu yang luar biasa, ya, yang ajaib dalam hidup kita. Tapi kita cuma bisa melihat, nggak bisa menjamah, nggak bisa makan. Kalau engkau punya kerinduan, Tuhan masih memenuhi dirimu. Dia akan memampukan yang luar biasa. Belum lagi jikalau dia sudah berbuah, maka kau punya kasih, damai sejahteramu tinggal tetap, sukacita itu. Kau menjadi ramah satu dengan yang lain. Pengendalian dirimu hebat. 9 buah roh dia Galatia 5 ayat 22-23 itu pasti bertumbuh. Memang tidak bisa 100%, tapi dia akan bertumbuh. Lek pancetai berarti ada sesuatu yang lain, yang something wrong. Ya, halo? Ini apa gimana? Iya. Ya dah. Harus, saudaraku. Kita harus menjadi berkat. Meskipun tidak harus di gereja, di mana saja engkau bisa melayani Tuhan. Dimanapun engkau bisa menjadi saksi Tuhan. Kadang-kadang tiap hari kita ini ketemu kebaikan Tuhan yang luar biasa. Untuk bersaksi dan tidak bisa. Kita ini bisa percaya Tuhan Yesus itu kalau Roh Kudus pimpin. Kalau Roh Kudus tidak pimpin, kita tidak bisa percaya Yesus. Sekali waktu saya pelayanan di gereja yang lama, kami melayani pelepasan pada saat itu. Bahkan Philip Pantova pun kalau punya jemaat-jemaatnya mereka yang perlu dilepaskan dikirim ke kami. Salah satunya itu apa? Disuruh ngomong Yesus saja tidak bisa. Suruh baca Alkitab atau ngomong Yesus, tidak bisa ngomong Yesus dulu. Orang yang ilmunya banyak, yang pernah ke dukun dan sebagainya macam itu, dan orang itu disuruh ngomong bilang Yesus, Tuhan tidak bisa. Tapi Roh Kudus kita pimpin untuk mereka terima Roh Kudus, pimpin dia dengan Roh Tuhan. Akhirnya akhirnya bisa bilang Yesus. Dahsyat. Eman. Ya, jangan sampai makanan kesukaanmu kau cuma lihat. Mano, nikmatono, bisa ngomong iki lu enak. Kita cuma bisa dengar. Seringkali kalau kita bilang, "Oh, itu lu hebat." Ya. Didoain bisa sembuh. Tapi kita cuma sebagai tukang cerita. Tidak pernah dilewati kuasa Tuhan itu. Tidak menjadi pelaku itu. Jangan, saudaraku. Kita adalah orang-orang bukan dipilih, bukan dibilang ini itu 1-2 orang, enggak. Semua orang percaya melakukan pekerjaan Yesus, bahkan melakukan yang lebih besar daripada Yesus. Amin. Ya. Ciri-ciri cara Roh Kudus ngomong itu banyak hal. Ya bisa ngomong sama kita. Ngomongnya juga bukan ngomong kayak audible, bet, bukan gitu, ya dong. Waktu kita berdoa, dia ngomong sama kita. Contohnya teman gereja,
Ya, boleh katakan anak-adik rohani. Dulu dia setelah keluar daripada pekerjaannya, dia mulai merintis kongsi dengan seseorang water treatment buat boiler. Boiler itu pemanas. Ya, dia bikin water treatment. Kongsi masuk ke perusahaan-perusahaan, namanya kongsi, dalam perjalanan putus kongsinya. Sehingga dia harus mengerjakan pekerjaan yang baru dengan namanya sendiri. Pusing saudaraku, sampai tidak bisa tidur malam. Roh Kudus bilang apa? Tidur. Nurut saudaraku, tidur dia. Besok pagi jalan seperti biasa kerja. Pelanggannya bilang apa? Aku tidak peduli nama water treatmentmu, yang penting dari kamu. Jadi segala yang Roh Kudus itu katakan itu iya dan amin. Seringkali kita tidak mau nurut. Hati-hati saudaraku. Seringkali kita tidak mau mendengar, bahkan kita pura-pura tidak mendengar Roh Kudus ngomong. Nanti akhirnya mati roh itu. Ada yang bilang dengan rohnya mati. Kalau biasa mencuri, kalau awal-awal mau mencuri, pasti pertentangan. Kayak wani, kayak gak, iya dah? Takut. Tapi kalau sudah biasa mencuri, lama-lama tidak ada lagi yang ditakutkan, tidak ada lagi yang dikhawatirkan. Itu rohnya mati, saudara. Jadi kalau hari-hari ini engkau masih dengar Tuhan berbicara, Roh Kudus berbicara padamu, nurut toh, lakukan saja. Seperti temanku ini, dia lakukan nurut, tidur yang enak, besok pagi bangun, kabarnya baik. Aku tidak peduli mereknya apa, yang penting dari kamu. Hari ini kaya, saudaraku. Ya, saya sering kecipratan. Saya salah satu orang yang cukup diberkati. Ya, waktu perusahaannya baru, saya doain gudangnya dan segala macam. Waktu saya kejet-kejet, setiap bulan saya dikamplopi, saudara. Iya, sungguh ini. Saya tidak pernah minta-minta, tapi dia tahu saya kejet-kejet, setiap bulan saya dikamplopi. Kira-kira 20-30 tahun yang lalu tuh, kira-kira 20 tahun yang lalu, itu saya diamplopinya 250.000, saudara. Lumayan. Ya, tidak terus-terusan. Hari ini saya Tuhan pelihara. Saya tidak percaya bahwa orang yang bersama Roh Kudus bahwa hidupnya selalu kejet-kejet. Ya, semakin hari pasti semakin baik. Ya, tambah maju. Ya, saya sekarang hidupnya dalam damai sejahtera. Kita harus percaya bahwa kalau bersama Roh Kudus tidak mencucu terus, enggak ya, pasti ada kasih, hidupnya damai sejahtera dan sukacita. Ojo bimoli, cucu ini toh, ojo, ya, berarti, waduh, kau jauh dari Roh Kudus. Bibir moncong 5 cm. Iya, jangan bimoli. Iya. Jadi ukurannya itu ada damai sejahtera. Salah satu kalau kita bersama Roh Kudus, ukurannya itu damai sejahtera. Punya kasih, punya apa? Punya kasih. Ojo wong tiba jalur tak jejak pisan ojo gitu, saudaraku. Iya loh. Harus punya empati. Kita berusaha mau tahu, ya. Orang mau jatuh tanpa tak jejak pisan ngono ojo ngono, saudaraku. Iya enggak? Harus damai sejahtera. Dan bersukacita. Tapi
Tapi di sini enggak ada. Tak lihatin semuanya mukanya sukacita semua. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ini tidak usah berpanjang. Saya mau sampaikan bahwa Roh Kudus itu ngomongnya itu tidak cuma itu, melalui firman Tuhan juga. Dan kadang-kadang Roh Kudus ada orang kasih nubuat, ya tidak tahu itu nubuat atau nubuat, ya itu kita kalau mau tahu itu dari Roh Kudus adalah kita uji dengan damai. Kalau dia damai sejahtera berarti dari Tuhan, berarti dari Roh Kudus. Tapi kalau tidak damai sejahtera kita kemerungsung mendengarnya, berarti bukan Roh Kudus. Itu cara Roh Kudus. Saya mau cerita tentang bahwa gini, saya mau tutup dengan satu kesaksian bahwa kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, itu kematian pun kita tidak punya takut. Jadi mamanya anak-anak itu dulu Kristennya Kristen biasa, duluan dia Kristen daripada saya. Dia biasa-biasa aja menjalani hidup ini. Ya, setelah itu saya masuk Kristen, saya sekolah Alkitab dan sebagainya. Lama-lama akhirnya terlahir dari doa pagi, Bu. Saya ajak doa pagi terus. Akhirnya semakin rajin. Mulai saat teduh. Ya, saat teduh, di saat teduhlah kita berkomunikasi dengan Roh Kudus. Saat itulah Roh Kudus memenuhi kita. Kita waktu itu menyembah dan segala macam. Jadi ayo, supaya Roh Kudus semakin besar dalam hidup kita, itu kita perlu kita menyembah Tuhan. Sediakan waktu, jangan berdoa ngomong tok, sediakan tulisan. Saya ngakek, aku perlu iki, nanti ini bayar utang iki, laporan sama Tuhan yang enggak. Biarkan dia bicara. Jadi kembali ke mamanya anak-anak itu, dimulai dengan Bu Evi doa pagi, kami dengan Pak Hartono dan sebagainya. Itu kami berdoa dan dia akhirnya mulai mencatat firman Tuhan. Terakhir menjadi pendoa yang luar biasa. Di akhir hidupnya pada waktu sakit tidak ada kekhawatiran sama sekali. Tidak takut dipanggil Tuhan. Tidak takut, tidak khawatir anak-anaknya nanti bagaimana. Tidak takut suaminya bagaimana. Oh iya, ini sungguh. Jadi jikalau engkau bersama Roh Kudus, tidak ada sesuatu yang khawatir lagi. Ya, saya percaya bahwa dia sudah di sisi kanan Bapa surgawi. Dia pasti masuk surga. Karena pada saat itu dia tinggi banget, rohaninya lagi on fire-nya. Ya, mungkin Tuhan takut dia jatuh lagi, wes tak cukup. Kita ini apakah yakin bahwa kita nanti pulang ke surga? Ayo, yang bisa meyakinkan engkau masuk surga adalah jika engkau kepenuhan Roh Kudus. Tuhan memberkati. Ya, musik tim PAW kira patakasan. Ambil waktumu dengan menundukkan kepalamu. Mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saudaraku, jangan biarkan hal-hal yang mengganggu dalam hidupmu itu untuk engkau jauh daripada Roh Kudus. Bu Evi bilang, tanggalkan semua kerikil-kerikil yang mengisi hatimu, agar hatimu dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Malam hari ini saya sangat berharap bahwa kita semua bisa dilawat Tuhan dengan luar biasa.
dikasihi Tuhan, kalau kita ingin dipenuhi Roh Kudus, kalau kita ingin dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita harus penuh dulu dengan Roh Kudus. Baru Roh Kudus yang akan memimpin hidup kita. Kalau hidup kita belum penuh dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus tidak akan memimpin hidup kita. Oleh sebab itu kita perlu Roh Kudus. Hari-hari ini jangan kita lewatkan. Kita perlu Roh Kudus memenuhi hidup kita. Biarlah Roh Kudus itu senantiasa penuh dalam hidup kita, sehingga tidak ada celah di dalam hidup kita, sehingga hidup kita boleh berbuah-buah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Buah itu bisa terlihat, buah itu bisa memberkati banyak orang, buah itu bisa terpancar dalam hidup kita, sehingga banyak orang yang mengenal Kristus melalui hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari yang belum dipenuhi dengan Roh Kudus, jangan lewatkan malam hari ini dan malam-malam berikutnya. Kita siapkan hati kita untuk menerima. Kita siapkan hati kita. Kita mohon, kita minta kepada Tuhan dengan hati yang rindu, sehingga Roh Kudus memenuhi dan memimpin hidup kita.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk urapan yang baru yang sudah memenuhi setiap kami malam hari ini Tuhan. Roh Kudus-Mu yang akan memimpin kami, Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami supaya kami boleh berjalan di dalam kebenaran-Mu. Berkati kembali hamba-Mu Bapak Robertus dalam setiap aspek kehidupannya, dalam rumah tangganya, dalam pekerjaannya Tuhan. Kau memberkati, Kau akan pakai Pak Robertus lebih lagi Tuhan, supaya Pak Robertus boleh menjadi teladan baik dalam rumah tangga, baik dalam pekerjaan, dan juga dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Roh Kudus-Mu tidak berhenti sampai di sini, tetapi boleh kami bawa kemanapun Engkau mengutus kami Tuhan, kemanapun kami melangkah, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, malam hari ini seberapapun kami yang ada, kami percaya kami sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kami sudah mendapatkan urapan yang baru. Juga umat-Mu yang online Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas. Engkau juga melawat umat-Mu yang saat ini tidak bersama-sama kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya besok Engkau akan lebih dahsyat lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, malam hari ini kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini, biarlah kasih, sukacita, damai sejahtera, penyertaan perlindungan-Mu menyertai kami semua mulai hari ini sampai Engkau datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin.